Puji Tuhan, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel ketika Tuhan tuntun mereka keluar dari Mesir, tetapi akhirnya mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu, saudaraku. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebuah peringatan bagi kita. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayo sama-sama yuk, jemaat yang bisa melihat dengan jelas, baca dengan keras bersama saya. Ayat 5, 2, 3. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan ayat yang ke-7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11, lebih keras, sama-sama, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Suatu bangsa yang besar dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara, setelah mereka keluar, apa yang terjadi? Mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan mereka gagal untuk mencapai janji yang Tuhan berikan. Ya, mereka tidak maksimal. Mereka tidak sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Bahkan yang lebih tragis, mereka itu mati di sana. Nah, saudara, apakah menjalani hidup tetapi tidak maksimal, berputar-putar, itu normal atau tidak? Ini yang akan menjadi perenungan bagi kita, saudara. Mungkin ada dari saudara juga yang pernah bertanya, kenapa hidupku kok muter-muter ya? Kenapa hidupku kok tidak maksimal ya? Nah, hari ini saya berdoa firman Tuhan ini boleh menjawab setiap pertanyaan itu. Beberapa peringatan yang Tuhan berikan, ya. Di sana dikatakan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Lalu pada Wahyu pasal yang ketiga, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Nah, saudara, ini adalah satu gambaran, ya, peringatan yang sebenarnya Tuhan berikan bagi kita. Kalau saya memberikan istilah, ini adalah situasi di mana seseorang itu mengalami suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Ini adalah spirit mediocrity, ya. Satu istilah yang mencerminkan nada negatif karena mengandung pengertian. Perhatikan, saudara. Biasa-biasa saja. Tidak istimewa. Suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh,
antara ada dan tiada. Setelah lihat dari beberapa ayat yang saya tampilkan tadi, Tuhan ingatkan supaya kita itu tidak di tengah-tengah, saudara. Enggak suam-suam. Inilah spirit mediocrity. Ya. Kita lihat lebih jauh. Ya, dalam gerak dan dinamika organisasi, banyak ditemui kaum mediocre. Baik dalam perusahaan, ya, pemerintah maupun organisasi masyarakat. Saudara lihat di sana. Mereka hanya sekedar numpang. Numpang makan, numpang tenar. Penyakit mediocre mudah menular karena enak dan nyaman dinikmati. Apabila diberi tanggung jawab, berusaha menghindar. Perhatikan, diminta pertanggungjawaban apalagi. Berputar-putar mencari alibi. Menyalahkan orang lain, lingkungan, dan apa saja yang dapat membuatnya terlihat benar. Kaum mediocre juga cenderung menjadi penghasut dan suka melempar fitnah, iri dan tidak menyukai orang berprestasi, menganggap mereka penjilat. Akar masalahnya apa, saudara? Ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian, ternyata akar masalahnya adalah karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Saya menemukan dalam Bilangan 14 ayat 22 dan 23 ini. Ya, di sana dikatakan bahwa semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, mereka sudah lihat mujizat. Anda bayangkan, lihat kuasa Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ini ngeri loh, saudara. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Perbuatan apa saja yang menggagalkan mereka? Inilah 10 hal yang dibenci oleh Tuhan, yang diperbuat oleh bangsa Israel. Ya. Kalau Anda tidak jelas lihat ke depan, tidak apa-apa. Tidak usah nyatet, nanti saya kasih PowerPoint-nya. Ya, kalau yang mau PowerPoint-nya boleh angkat tangan, nanti dikasih. Ya, nanti dikasih ya. Oke, sekarang perhatikan, dengar. Karena saya akan sampaikan dengan cepat, ini materinya banyak. Hari ini 25 slide, saudaraku. Supaya rampung ya. Ya, saya enggak mau kalah karena ada yang 30 lebih, jadi saya 25 hari ini, saudaraku ya, puji Tuhan. Perbuatan apa saja yang menggagalkan mereka? Menista Tuhan, tidak percaya, menginginkan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, makan, minum, dan bersukaria dalam daging, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, pemberontakan, tegar tengkuk. Saudara, ini mengerikan. Mereka lakukan itu. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Saudara, ini menjadi satu pelajaran. Ya. Tadi dikatakan di nats kita pertama, biarlah ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir ini, saudara, ya, kita diingatkan karena kadang kita pun gak sadar kalau kita pun mungkin ada pada situasi dan kondisi yang sama dengan yang mereka lakukan. Perbuatan hanyalah reaksi, masalah utamanya ada di pikiran manusia. Ayat ini berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi dimulainya dari mana, saudara?
Kalau perbuatan itu hanyalah reaksi, masalah utamanya dimulai dari mana? Coba bilang kanan kiri, dimulai dari pikiran. Sambil ditunjuk gini saudara. Ya, ayo. Dimulai dari pikiran. Ya. Kita lihat ya, apa hubungan antara pola pikir, tindakan, dan masa depan kita. Kita akan melihat sebentar keluar dari cerita bangsa Israel, kita kembali ke Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 dulu. Tapi saya nggak akan buka semua ayat ya. Nah saudara, masa depan yang Tuhan janjikan sebenarnya apa? Rencana semula, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Ya. Tetapi fakta atau kenyataannya pada Kejadian 3, 16 sampai 24. Ketika manusia berdosa di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tanah itu menjadi tanah yang terkutuk. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Diusir dari Taman Eden. Berubah saudara. Masa depan yang indah. Made cecepek. Masa depan cerah ceria, penuh pengharapan dari Tuhan. Berubah jadi madesu. Ya, apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan yang keliru? Tuhan sediakan yang terbaik. Tetapi seringkali sikap kitalah yang merubah yang terbaik itu jadi yang tidak baik. Tindakan Hawa, dia makan buah yang dilarang. Ya. Penyebabnya apa? Lihat, karena dipikirnya buah itu baik untuk dimakan. Kembali lagi kan, perhatikan ya. Pola. Ayo dong yang antusias dong, saya semangatnya kayak gini kok. Masa jemaatnya kalah? Dimulai dari apa? Pola? Ya toh? Enggak apa-apa. Karena dipikirnya buah itu baik. Lah perempuan itu bisa bertindak seperti itu, sumbernya dari mana? Lihat saudara. Ya. Perkataan ular. Sumber. Ternyata ular berkata, sekali-kali kamu itu tidak akan mati. Jadi kan waktu ketemu, coba di slide sebelumnya sekali lagi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Ini karena pikirannya sudah diracun oleh ular, saudara. Jadi sumbernya ular pun berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, inilah yang menyebabkan pola pikir yang salah membuat tindakan menjadi salah dan menghancurkan masa depan. Sekali lagi, sumbernya apa? Ayo jawab, sumbernya apa? Pola pikir yang keliru ya. Dipengaruhi oleh si jahat, dipengaruhi oleh ular tadi. Akhirnya setelah pola pikir salah, yang kedua apa? Tindakan jadi salah. Dan merusak masa depan. Tindakan yang terus-menerus akan menimbulkan kebiasaan atau habit. Ya. Lalu kebiasaan akan membentuk karakter atau menjadikan itu label dalam kehidupan kita. Seseorang dikenal pemalas karena kebiasaannya tidur. Ini yang dikatakan oleh Amsal 24. Dan saya mau katakan hati-hati ya, karena label bagus itu gampang lepas. Tapi kalau label buruk itu susah lepas. Kebaikan orang kita mudah lupa. Ya, tetapi kalau keburukan orang, kesalahan orang itu
seringkali justru teringat-ingat terus. Dan perhatian bagi kita, karakter seseorang akan menentukan masa depannya. Baca sekali lagi sama-sama, 2, 3. Karakter seseorang akan menentukan masa depannya. Sumber-sumber pikiran manusia itu dari mana, saudara? Yang pertama, bersumber dari kebenaran diri sendiri yang dibangun dari pengalaman atau trauma masa lalu. Kita belajar ya, kita cek diri kita, apakah masih ada kebenaran diri sendiri yang dibangun dari pengalaman masa lalu, kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, trauma masa lalu. Kalau ada seseorang ketika dia kecil dididik secara keras oleh orang tuanya, bahkan istilah saya dididik secara militer, saudara, itu akan menimbulkan luka hatinya. Situasi itu juga akan merampas potensi. Dan orang-orang yang mengalami permasalahan dengan didikan orang tua yang keras dan terluka, seringkali bermasalah dengan otoritas. Ya. Jadi kalau belum sembuh nih, ya, dulu dididik keras sama orang tua. Saya pernah punya teman dulu, orang tuanya kalau hajar itu pakai tongkat atau pakai gagang kayu, gagang sapu. Dipukul ke kaki anaknya atau ke punggung, sampai gagang sapunya tugel, saudara. Anda bisa bayangkan, itu yang kuat punggungnya apa sing ringkih gagang sapunya, sampai tugel, saudara. Kalau luka itu belum sembuh, maka dalam perjalanan hidup orang ini, di sekolah, dia akan bermasalah dengan otoritas. Siapa otoritas di sekolah? Bapak Ibu guru, ya. Ketika dia bekerja, dia akan bermasalah dengan otoritas. Siapa otoritas di tempat bekerja? Pak Bos. Di gereja, dia pun juga berpotensi untuk masalah dengan otoritas. Siapa masalah otoritas di gereja? Ini hati-hati, saudara. Ya. Orang yang pacaran berulang kali sering disakiti, sering dilukai. Hatiku hancur, Pak. Berkeping-keping. Sampai akhirnya dia berkata, semua laki-laki itu memang brengsek. Enak aja, jangan sembarangan ngomong dong. Ya, semua laki-laki nggak bisa dipercaya. Jangan digeneralisasi gitu dong. Saya bukan laki-laki brengsek, saudara. Laki-laki nggak ada yang setia. Saya setia, saudara. Anda lihat Bu Andi. Ya. Jadi kalau Bu Andi itu nggak bisa terlalu kurus, itu bukan karena banyak makan, jangan salah, makannya sedikit. Tapi namanya orang bahagia itu ya gimana ya, saudara? Ya. Loh, saya kan yang ngomong yang saya hidupi toh. Kalau keluargaku gak harmonis, saya ngajar saudara, percaya enggak? Tetapi ada loh, pendeta yang keluarganya gak harmonis, bahkan yang bercerai, bisa khotbah loh, saudara. Saya juga heran. Ya. Sering dibully atau dipermalukan, akhirnya membuat rasa tidak berharga. Aku ndak ada artinya. Pernah kan dengar kata-kata seperti itu? Orang yang sering dikecewakan oleh teman atau oleh rekan bisnis, akhirnya muncul pemikiran dia akan susah percaya kepada orang. Sering diintimidasi. Ya, akhirnya kata-kata ini yang muncul, kamu itu nggak mampu, kamu itu bodoh. Kamu itu tidak berguna, itu melekat kuat. Ingat saudara, ya, pengalaman itu bukan doktrin dan bukan kebenaran. Sekali lagi, pengalaman masa lalu, pengalaman traumatis, hasil dari
pengalaman atau masa lalu kita, itu bukan kebenaran. Ya. Jangan biarkan itu terus mengendap dan menguasai pikiran kita orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Tunjuk kanan kiri, katakan engkau ciptaan yang baru. Engkau ciptaan yang baru. Bilang 3 orang saudara. Saya kasih waktu, ayo bilang engkau ciptaan yang baru. Engkau ciptaan yang baru. Bilang. Kalau yang belum bilang tak suruh nemeni saya ke depan nanti. Bilang engkau ciptaan yang baru. Ya. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya tapi aku dulu ngalami gini Pak. Itu dulu. Jangan biarkan masa lalumu yang kelam bahkan hancur. Membuat hidupmu sekarang pun hancur. Dan membuat masa depanmu hancur. Lihat hubungan antara masa depan, tindakan dan pola pikir tadi. Ya, saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang mengajar jemaat untuk memiliki pola pikir Kristus. Apa sumber yang kedua? Pikiran manusia. Nilai-nilai atau standar moral yang diajarkan dunia. Apa yang kita terima atau diberikan oleh lingkungan kita di masa lalu. Ajaran-ajaran dunia ini bisa berupa pandangan umum, ya, pendapat-pendapat orang yang sepertinya baik, nasihat-nasihat yang sepertinya baik, tetapi dengar, itu bukan kebenaran. Sekali lagi, nasihat yang sepertinya baik, pendapat yang sepertinya baik, lingkungan di sekitar kita yang sepertinya baik, tetapi itu bukan kebenaran. Termasuk ajaran orang tua yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Zaman dulu, ya, orang tua yang belum mengenal itu hanya melakukan apa yang diajarkan oleh pendahulunya. Karena itu sampai ada anak yang mengalami gini. Istilahnya dia anak si A, tetapi diakukan ke si B. Istilahnya dia apa itu? Dikwepang ya saudaraku ya. Karena ini enggak cocok ini. Ya. Kalau enggak dikwepang nanti masa depannya enggak bagus. Saudara, itu bukan kebenaran. Dari kecil katanya ada orang pinter bilang, ini anak ini kayaknya nanti susah untuk berhasil. Dipercaya lagi. Hati-hati saudaraku. Ya. Hati-hati juga yang namanya adat istiadat dan budaya. Baik adat istiadat Jawa, ya. Jawa itu dikenal dengan kejawen. Sebenarnya kalau ada kematian, lalu ada acara 40 hari, lalu ada 100 hari, itu sebenarnya budaya. Ya, boleh enggak Pak? Ya sebenarnya kita enggak usah ngepasi 40 hari, 100 hari. Lah boleh enggak Pak? Ya boleh, tetapi kita bawa kembali untuk kita itu mengingat sudah 40 hari berlalu, Tuhan tetap memelihara kita. Adat Tionghoa yang mengajarkan banyak, ya. Bagaimana dengan adat istiadat seperti itu? Saudara dengar, adat istiadat berapapun usianya, sudah lama sekalipun, tetapi ketika tidak sesuai dengan firman, itu harus ditinggalkan. Ya. Tetapi adat istiadat atau budaya, kalau lagi sincia datang ke orang tua, pai gitu kan. Nah, itu enggak bertentangan dengan firman. Ya enggak apa-apa. Datang ke kuburan boleh enggak Pak? Datang ke kuburannya enggak apa-apa. Tetapi kalau ke kuburan dan Anda berdoa kepada orang yang sudah meninggal, lah itu yang enggak boleh. Ya.
bawa babi panggang. Mendingan dibawa ke rumah saya, saudara. Siapa yang makan? Tapi berapa hari kemudian saya ke sana habis kok Pak. Lah Anda pergi dimakan oleh orang-orang yang jaga kubur. Maaf, kadang tuh kok kurang pinter gitu loh saudaraku. Ya, dibawain buah, dibawain apa. Tapi itu dari pendahulu, dari leluhur sudah seperti itu Pak. Nah karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Hal-hal yang lalu itu belum tentu kebenaran. Ya, kalau yang enggak bertentangan enggak apa-apa, jalankan. Tetapi kalau bertentangan itu harus ditinggalkan. Apalagi nilai standar moral yang diajarkan dunia juga standar-standar yang kita terima dari dunia ini. Contoh, kalau zaman era 70-80-an kan jarang toh artis-artis cerai. Ya toh, zaman dulu kalau yang usia-usianya pada tahun-tahun itu kalau lihat zaman dulu ada artis-artis yang malah suami istri mereka main film bareng atau mereka tampil bareng kayaknya kok harmonis seperti itu. Tapi makin kesini lihat fenomena artis cerai itu makin banyak. Dan tanpa sadar itu masuk dalam pola pikir. Menjadi standar, ora popo ternyata, akeh, saiki akeh ora popo. Nek jenenge ora cocok ya piye, akeh. Parahnya lagi kalau ada pendeta hamba Tuhan cerai. Ya, nah itu yang mempengaruhi. Lalu apa lagi? Ketidakjujuran, korupsi contohnya. Saya baru selesaikan satu buku etika anti korupsi. Itu bahasanya tinggi sekali sampai mumet saya baca saudaraku. Ya. Jadi dia menelaah penyebab korupsi. Sampai ada seorang penulis buku, dia menulis buku malunya jadi orang Indonesia. Indonesia menjadi negara ke-116 dalam tingkat korupsi dari 160 sekian negara. Jadi artinya merupakan 60 pertama negara terkorup di dunia. Semua lapisan, mulai dari lapisan atas eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, sampai rakyat pun. Tanpa sadar ini sudah mulai menjamur, saudara. Nah ini bisa menjadi satu paradigma, ora popo, zaman sekarang nek ora kaya ngono ya ora iso maju. Pernah dengar nggak kayak gitu? Ya ora popo lah. Ngediap sithik ya ora apa-apa. Zaman sekarang, zaman saiki nek orang nggo pelicin ya ora mlaku. Itu hati-hati saudara. Ya, itu bukan kebenaran. Kemarin saya berhenti di Indomaret di depan gereja sini. Dan ketika mau bayar, saya mau ambil tunai, tapi ada masalah dengan internet. Karena nunggu lama, tiba-tiba ada seorang wanita, mungkin dia sekarang ya udah umur 20-an lebih sedikit lah ya. Tahu-tahu, Pak Andi, halo. Saya kaget lihat dia, siapa ya? Dulu saya anak sekolah minggunya Pak Andi. Oh iya. Dulu. Apa kabar? Sekarang gimana? Sekarang saya sudah berpindah, Pak. Loh kenapa? Karena sejak kecil saya itu dipoyoi, Pak. Saya sebagai seorang Kristen itu saya diolok-olok. Ya. Dipoyoi. Sampai akhirnya hasilnya saudara lihat, dia itu pindah loh, meninggalkan Tuhan Yesus. Hati saya hancur, saudara. Karena saya dengar dulu saya anak sekolah minggunya Pak Andi. Ya Tuhan, itu lagi posisi ngantri di kasir. Sini, minggir dulu. Tak khotbahi saudara.
Tak suruh geser biar enggak KKR. Kalau di depan kasir kan nanti KKR, nanti kalau sampai rebah semua gimana saudara ya. Nah jadi tak suruh minggir dulu, lalu saya bilang, dengar ya, kamu bukan masalah pindah dari satu agama ke agama lain. Tapi kalau kamu meninggalkan Yesus, artinya kamu melepaskan keselamatan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosamu, memberikan keselamatan. Dan Alkitab berkata, satu-satunya jalan keselamatan ada di dalam Yesus. Karena dialah yang mati untuk menebus dosa kita. Iya Pak. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Atau kamu menyesal selama-lamanya. Di dalam Yesus kamu terima keselamatan masuk surga. Tapi di luar Yesus kamu tidak masuk surga. Langsung to the point, saudara. Iya Pak. Saudara bayangkan, pengaruh orang sekitar. Jangan dibilang sepele, oh hati-hati. Karena itu orang tua kalau Anda mau masukin anak ke sekolah juga, selain sekolah bermutu juga perhatikan lingkungan. Ya, jaga lingkungan, jaga pergaulan. Karena firman Tuhan berkata kalau pergaulan kita buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ini contohnya ada saudara. Sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Hati-hati. Yang ketiga. Sumbernya apa? Kebohongan yang dilepaskan iblis yang dipercaya sebagai kebenaran. Berapa kali saya bilang sama saudara. Sudah tahu iblis bohong, iblis itu tukang bohong, iblis itu bapak segala dusta, masih aja didengerin. Sasaran empuk dari kebohongan yang dilepaskan iblis itu adalah orang-orang yang luka hatinya, orang-orang yang frustasi dan putus asa, itu jadi sasaran empuk. Saudara. Ya tadi masih ingat contoh tadi Cici Hawa tadi ya, Cici Hawa, Koko Adam dan Cici Hawa tadi. Ya, dia lakukan itu, dia makan buah itu, dia ingat-ingat bahasa Manadonya, ingat-ingat perkataan ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh iya ya, nggak apa-apa. Sekali-kali kamu tidak akan mati, nggak apa-apa. Ya, ini yang kadang buat heran saudaraku. Ya, selalu ingat perkataan dari si jahat. Terus, bagaimana dengan saudara? Lebih ingat firman atau lebih ingat perkataan si ular? Ya. Lebih ingat kebenaran atau lebih ingat kata-kata dari si jahat yang melemahkan kita? Wes, kowe iki memang pancen ora duwe masa depan, misalnya gitu. Ya. Dibuat down, dibuat putus asa. Udahlah kamu itu ndak bisa apa-apa. Orang bilang kamu itu pintar, kamu itu berbakat, kamu itu rajin, kamu itu punya potensi. Enggak, aku ndak bisa apa-apa. Itu dari mana? Itu dari kebohongan yang dilepaskan oleh iblis. Sumber yang keempat. Satu-satunya sumber yang benar adalah apa? Baca sama-sama, 2, 3. Kebenaran, firman, Tuhan. Yang keras, 2, 3. Kebenaran, firman, Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Berubah. Supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, mari mulai sekarang robah pertanyaan kita. Jangan kita bertanya bagaimana aku menjadi baik, bagaimana aku melakukan kebaikan. Tapi pertanyaannya gini, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi firman Tuhan buat hidupku? Firman itu pondasi, saudara. Firman itu dasar. Kalau Anda ke kota besar, Anda kagum melihat gedung yang tinggi, gedung pencakar langit. Puluhan bahkan ratusan lantai. Saudara, kita lihat bagusnya, tetapi ada yang tidak kelihatan, yaitu dasar atau pondasinya. Kalau engkau mau hidupmu kuat di dalam Tuhan, kalau saudara mau menjalani hari-hari dan engkau kuat tidak tergoyahkan, perhatikan pondasi kehidupan kita. Saya sebagai gembala, tugas saya
hanya menyampaikan kebenaran, mengajar saudara. Tugas saya mendidik saudara dalam kebenaran. Ya. Tidak ada gembala yang menyakiti domba-dombanya Tuhan. Tidak ada gembala yang benci sama jemaat. Ini pola pikir yang keliru, harus dilenyapkan dari hati dan pikiran kita. Yang ada adalah gembala itu mendidik jemaat dalam kebenaran. Kalau salah ya dibilang salah. Ya. Kalau enggak benar ya dibilang enggak benar. Bagaimana dengan saudara mendidik anak-anak saudara? Kalau salah ya dibilang salah, enggak boleh. Jangan gitu. Kamu harus berubah. Berapa lama kamu enggak pernah berubah? Lalu ketika orang tua mengajar demikian kepada anak, lalu anak itu teriak dengan keras. Papa mama jahat, papa mama benci aku. Anda bisa bayangkan, bukan seperti itu. Ya, tugas saya mengajar. Tapi respon saudara lah yang menentukan. Saya tidak mau mengambil alih posisinya Tuhan. Hari-hari ini banyak pengajaran yang memfokuskan kepada diri hamba Tuhan. Hamba Tuhan sudah setengah dewa. Ya, kalau enggak lewat hamba Tuhan ini enggak bisa. Sampai pernah ada praktek dalam gereja-gereja tertentu. Ketika hamba-hamba Tuhan itu masuk ruangan, jemaat itu tiarap semuanya. Apa-apaan saudara? Alkitab tidak pernah ajarkan seperti itu. Itu penyesatan dan itu penyimpangan otoritas rohani. Ya. Saya mengajar saudara. Anda bertumbuh, rohanimu dewasa, Anda langsung hubungan sama Tuhan. Ya. Saya senang kalau ada orang, ayo jangan lupa semangat ya ibadah. Jangan kendor. Tugas saya kan kayak gitu, meskipun mungkin saudara bosan. Tapi rapopo, yang penting yang ora bosan. Apaan ini Pak Pendeta, Pak Gembala? Saben-saben WA terus, enggak apa-apa kuota saya banyak. Ya, morning call, cool, ibadah, WA terus. Tapi puji Tuhan ada yang bilang gini, ketika saya katakan ayo jangan lupa ya tetap semangat. Iya Pak, terima kasih. Tugas saya sebagai gembala cuma mengingatkan ya. Iya, saya terima kasih ya Pak kalau saya sudah diingatkan. Kalau saya sudah enggak diingatkan lah itu malah ciloko, malah payah saudara. Saudara senang kalau diingatkan? Enggak ada orang ya. Saudara senang kalau diingatkan? Amin. Ya, respon yang benar ya, respon yang baik ya. Saya dan keluarga itu ada di Wonosobo itu buat saudara. Ya, hidup saya buat saudara. HP saya tuh tidak pernah mati 1 kali 24 jam. Artinya apa? Kalau jemaat perlu butuh tengah malam pun telepon saya. Perlu apa? Ayo, yang penting kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya siap untuk melayani. Ya. Nah saudara, saya menunjukkan dengan cepat ada hasil survei dari George Barna. Menurut penelitian Dr. George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021, baru saja ya, mengenai ini contoh ya, kekristenan di Amerika. Ngeri loh saudara. Amerika yang notabene adalah negara Kristen. Amerika yang falsafah negaranya ya, in God we trust. Apa yang terjadi? Lihat. Orang Kristen yang mempunyai pandangan yang ortodoks dan alkitabiah, artinya yang berpusat kepada kebenaran, kepada Alkitab dan tentang Allah, hanya 46%. Orang Kristen yang percaya bahwa masuk surga karena mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, hanya 30%. Lihat, orang Kristen yang memiliki cara pandang yang alkitabiah, hanya 6%. Cara pandang itu berbicara lagi tentang paradigma, tentang pola pikir, apa yang ada dalam pikiran. Cuma 6%, bayangkan. Saya enggak tahu kalau survei ini dibawa ke Indonesia.
Atau lebih tepatnya lagi dibawa ke Wonosobo, atau lebih dekatnya lagi dibawa ke HOG. Bagaimana hasilnya? 4, didapatkan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktekkan dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk anak muda. Disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka tidak peduli terhadap bangsa, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Saudara, kesimpulannya kalau melihat data-data ini jelas tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa pencurahan Roh Kudus, seperti doa kita di era Pentakosta ketiga ini, tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan kekristenan yang demikian. Next, Michael L. Brown, ya, bukan Michael Pratama ini. Penulis buku yang mengungkapkan bahaya ajaran hypergrace akan menerbitkan buku pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan judul Revival or We Die. Kesimpulan dari buku ini adalah Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Tuhan. Terus, untuk menyelamatkan bangsa, maka gereja di Amerika harus jadi pelajaran bagi kita. 1, menemukan kembali firman Allah yang terhilang. 2, memulihkan takut akan Tuhan. 3, menyalakan kembali, garis bawahi, kasih mula-mula kepada Tuhan. Mengobarkan kembali rasa lapar akan Roh Allah. Ini 4 ini boleh juga menjadi pedoman bagi kita. Kalau kita mau memulihkan keadaan kita dan mau menyelamatkan kota kita. Saudara, ayat penutup Wahyu 3, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Ini kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan saudara, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan tidak suka yang suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Padahal Laodikia itu bukan kota miskin, tapi kota yang sangat kaya, saudara. Tetapi Tuhan katakan, engkau miskin, engkau malang, engkau melarat. 18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jangan mencari apa yang dicari oleh dunia, saudara. Tetapi carilah apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kejar itu. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku Tuhan akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.